Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sesi kita yang pertama setelah libur di Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan di luar bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah apa yang kita akan pelajari ini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita akan lanjut pembahasan kita di kajian fikih muamalah di bab tentang wakaf. Kita akan masuk atau ulangi sedikit pasal tentang akad dari wakaf itu sendiri secara konsekuensi hukumnya. Di sini beliau menyebutkan faslun wal waqfu aqdun lazimun la yajuzu fashuhu. Wakaf ini merupakan akad yang lazim. Konsekuensi dari lazimnya akad wakaf dikatakan di sini la yajuzu fashuhu. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk difasakh atau dibatalkan. Ini wakaf adalah akad yang lazim. Pernyataan tadi wal waqfu aqdun lazimun la yajuzu fashuhu yakni sabitan la yumkinu taghyiruhu. Artinya dia sudah kekunci, dia akan tercatat di situ, dia akan tetap ada dan kemudian tidak bisa diubah, tidak bisa diotak-atik, digeser, diganti. Wala yajuzu fashuhu, dan juga tidak diperbolehkan untuk difasakh. Li'annahu mimma akhraja au ukhrija lillahi ta'ala fala yajuzu an yarji'a fihi kasadaqah. Karena wakaf itu termasuk yang ukhrija lillah, dikeluarkan dari kotak kepemilikan wakif menjadi miliknya Allah dan tidak bisa ditarik kembali seperti sedekah. Jadi famin hinin an yaqula ar-rajulu waqaftu baiti aw waqaftu sayyarati, dan sejak detik dikatakan ini saya wakafkan. Jadi ketika seseorang bilang saya wakafkan rumah ini atau mobil ini saya wakafkan atau saya wakafkan buku ini, fa innahu yalzam. Jadi dia menjadi lazim dan menjadi konsekuensi yang mengikat. Walaysa fihi khiyarun, dan tidak ada di situ khiyar majlis bi khilafil wasiyah. Berbeda dengan wasiat, fal wasiyah laisat aqdan laziman. Jadi kalau si wakaf ini tadi mau disandingkan gitu ya, beberapa karakternya. Tadi di sini kita lihat wakaf dia ada kemiripan dengan sedekah. Jadi wakaf itu mirip sedekah dari sisi apa? Dari sisi dia tidak bisa ditarik. Wakaf tidak bisa ditarik. Sama seperti sedekah. Jadi kalau kita bersedekah bisa ditarik? Tidak bisa. Jadi ini kalau dilihat secara kemiripannya dengan sedekah. Dan wakaf itu sendiri kalau kita lihat alurnya tadi dari wakif ini akan keluar
menjadi miliknya Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga begitu menjadi miliknya Allah, ya sudah, ini wakif melepas kepemilikannya tadi dan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak bisa ditarik. Ini kemiripannya dengan sedekah. Kemudian kalau ditinjau perbandingannya wakaf dengan tadi wasiat gitu kan, karena dia konsekuensi tidak bisa ditarik, tidak ada khiyar majelis pada wakaf. Jadi pada wakaf itu tidak ada khiyar majelis. Ini kalau mau disandingkan atau adu gitu ya, dengan apa? Dengan wasiat. Jadi ada khiyar pada wasiat. Makanya wasiat ini bisa dia diotak-atik saat pembuatnya masih hidup. Kalau mau diadu antara wakaf dengan wasiat, di sini yang membedakannya tadi dari sisi khiyarnya ada atau tidak. Ini untuk wasiat, perbandingannya wakaf versus wasiat. Karena kalau ada ini ya, di sini konsekuensi daripada mengikat tadi, mana ini? Dia mengikat. Karena otomatis mengikat, maka tidak ada khiyar majelis. Kalau ada khiyar, ini jadinya tidak mengikat. Jadi dengan ada khiyar itu dia bisa cancel. Tapi karena tidak ada khiyar, ya berarti tidak bisa di cancel. Itu posisinya kalau mau disandingkan dia dengan wasiat. Maka di sini walaisa fihi khiyar majlis. Fal wasiyah laisat aqdan laziman fil hal bal takunu illa ba'dal maut. Nah, di sini disebutkan kalau wasiat di sini la takunu laziman illa ba'dal maut. Ini kalau kita bicara konteksnya wasiat. Makanya apakah wasiat itu tidak lazim? Ini bisa menjadi lazim. Makanya wasiat itu dibedakan menjadi dua area. Saat masih hidup pembuat wasiatnya atau setelah wafat. Setelah pembuat wasiatnya wafat, ini dia menjadi lazim, menjadi mengikat. Kalau dia masih hidup, ini masih jaiz. Jaiz itu ya tadi tidak mengikat. Tidak mengikat. Tidak mengikat dia bisa dibatalkan. Tidak mengikat dia bisa cancel, bisa diubah, direvisi. Ini yang membedakan. Nah, kalau wakaf tadi mengikat, kapan mengikatnya? Saat itu juga. Nah, ini yang membedakan. Kalau ada peluang sama-sama mengikat di sini, apa yang membedakan? Nah, di sini tadi penegasannya. Kalau wakaf itu mengikatnya fil hal. Jadi saat itu juga. Kalau wasiat dia menjadi lazimnya pasca kematian. Berarti kalau pasca kematian ini tidak detik itu. Misalnya buat wasiatnya 5 tahun yang lalu. Sampai 2026 tidak ada revisi, tidak ada penambahan ataupun pengurangan, tidak ada pembatalan. Meninggal 2026 baru mengikat dia. Sebelum ini tidak mengikat. Berarti kan sejak 5 tahun yang lalu dia masih memungkinkan diubah-ubah.
Ini perbedaannya, meskipun ada sisi sama-sama bisa mengikat, cuman secara spesifik perbedaan mengikatnya antar dua akad ini di mana? Itu kalau kita bicara posisi keterikatannya. Nah, kemudian amma al-waqfu al-mu'allaq bil maut kama law qala. Nah, bagaimana jika, karena tadi disinggung wasiat kan? Bagaimana jika wakaf tadi sifatnya mu'allaq, dia digantungkan. Digantung dengan apa? Digantung dengan yang namanya al-maut, dengan kematian. Nah, kalau mau digantung dengan kematian, seperti misalkan dikatakan hadza waqfun ba'da mauti. Kalau ada pernyataan, ini wakaf setelah wafat. Berarti bahasa Indonesianya, kalau kita tadi kan bahasa Arab, ini wakaf setelah saya wafat. Berarti kalau kita balik, setelah saya meninggal, ini jadi wakaf ya. Nah, berarti kan pernyataan setelah saya meninggal, ini dia masih menggantung. Kenapa dikatakan menggantung? Berarti hidup belum, saat hidup belum. Status ini berubah menjadi wakaf, digantungkan dengan kematiannya. Nah, ini dibahas oleh para ulama kalau ada orang berwakaf ataupun mengatakan pernyataan seperti ini. Fal madhhabu annahu lazimun min hinin qawlihi wa la yumkin faskhuhu. Kalau kita lihat keterangan dari mazhab Hambali, di sini Syekh Utsaimin menyebutkan pernyataan semacam ini membuat wakaf itu menjadi mengikat, lazim. Sejak detik itu, sejak dikatakan. Jadi begitu dia statementkan, maka bendanya ini langsung otomatis menjadi objek wakaf. Dan la yumkin faskhuhu, tidak bisa di-cancel lagi. Lakin ma'adzalika la yanfuz minhu illa ma kana min sulusil mal fa'aqal. Cuman memang dikatakan gitu ya, yang bisa kita laksanakan itu maksimal 1/3 harta saja. Fayaj'alunahu wasiyatan min wajhin wa waqfan min wajhin. Hadza ghairu sahih. Nah, kalau kita lihat bagaimana pandangan dari mazhab Hambali atas pernyataan ini, mereka menjadikan ini nilainya 2, ada wakafnya 1, ada wasiatnya 1. Jadi kalau kita lihat tadi pendapatnya Hambali, mazhab Hambali gitu ya. Ini konsekuensi yang muncul, 1, otomatis mengikat saat itu juga. Sehingga tidak bisa di cancel. Kalau tidak bisa di cancel, ini kan berarti gitu ya, ini adalah konsekuensi wakaf. Konsekuensi dari akad wakaf. Apa perbedaannya? Apa buktinya? Mengikat saat itu juga. Jadi berarti sejak dikatakan langsung mengikat. Cuman yang tadi dia bilang digantung dengan kematian, ini yang kedua. Hanya bisa dilaksanakan maksimal 1/3 dari harta orang tersebut. Nah, pernyataan maksimal 1/3 ini kan sebenarnya konsekuensi dari wasiat.
Kalau konsekuensi wakaf kita mau 100% kita wakafin boleh. Ini kalau bicaranya konsekuensi wakaf. Jadi maksimal sepertiga ini tadi ini adalah konsekuensi dari akad wasiat. Maka kalau Hambali tadi kata Syekh Utsaimin, pendapat madhabnya ini dia dinilai sebagai wakaf plus wasiat. 2. Cuman Syekh Utsaimin mengatakan hadza ghairu sahih. Ini pendapat yang kurang pas menurut beliau. Wa hadza ghairu sahih fala yumkin an nu'tiya aqdan hukmaini mukhtalifain. Dasar berpikirnya kenapa dibilang nggak mungkin kata Syekh? Alasannya begini. Tidak bisa kita bilang satu akad dihukumi dua konsekuensi. Dan ini berbeda. Jadi konsekuensi wakaf berbeda dengan konsekuensi wasiat. Wakaf kan mengikat saat itu, wasiat tidak. Wakaf jumlahnya bebas, wasiat ada batas. Ini kan sebenarnya bertentangan. Berarti kan mau tidak mau kita harus memilih mestinya. Fa imma an naqula innahu yalzamu fil hali wa nulghi at-ta'liq. Jadi opsi 1, kalau memang mau ikut konsekuensi dari wakaf, ya sudah, oke, kita bilang ini yalzam fil hal. Detik itu juga dia menjadi lazim. Cuman kita hapus takliknya, kita hapus keterangan, dan ini kita abaikan atau tidak diberlakukan. Setelah meninggal ini wakaf. Nah kalau mau ambil konsekuensi langsung mengikat, berarti kan tidak bisa diotak-atik, tidak bisa direvisi, tidak bisa diubah, tidak bisa ditarik kembali. Wa idza qulna, kalau mau pakai konsekuensi 1. Wa idza qulna bi annahu yalzam fil hali lazima, kalau kita bilang tadi mengikat secara otomatis di saat itu, oke. San kana sulus au aksar au aqal. Nah, berarti yang namanya wakaf tidak ada batas. Jumlahnya bebas. Mau sepertiga, lebih dari sepertiga, mau kurang dari sepertiga, terserah. Wa imma an naqul. Atau kalau tidak mau ambil opsi itu, ya sudah, kita ikuti saja konsekuensi dari wasiat. La yalzamu illa ba'dal maut. Baru bisa kita katakan ini mengikat setelah meninggal. Wahina idzin yakunu minas sulusi fa'aqal. Berarti kalau mau ditarik ke wasiat, jadi nanti ini bendanya ataupun statement ini pilihannya 2. Jadi ada yang saat itu juga. Nah ini kita mau tarik ke kutub yang mana? Mau ditarik ke kutubnya wasiat atau mau ditarik ke kutubnya wakaf. Kalau mau ditarik ke kutubnya wakaf, ya berarti kan ini nih, berlakulah konsekuensi dari wakaf. Kalau dia mau kita tarik ke kutubnya wasiat, yang kita berlakukan adalah konsekuensi dari wasiat. Pilih salah satu. Kan tidak bisa kemudian mau ditarik seperti tadi, ini pokoknya wakaf ke sini, yang wasiat ke sini, atau dia mau tarik 2 kanan kiri. Gak bisa. Tariknya salah satu. Mau ambil opsi 1, yang ini dia didekatkan ke wakaf, atau opsi 2. Tidak ada yang ketiga. Itu pertimbangan atau itu alasan atau nalar fikihnya dari Syekh Utsaimin tadi ketika menjelaskan. La yalzam illa ba'dal maut wa hina idzin yakunu minas sulusi fa aqal wa hadha huwa sahih, dan itu pendapat yang lebih tepat li'anna ar-rajula, ini menurut beliau, jadi beliau merekomendasikan atau menyarankan itu pendapat yang kedua tadi dengan ditarik lebih dekat ke arah wasiat. Kenapa? Li'anna ar-rajula 'allaqal waqfa bi syartin
wa huwa al-maut. Kenapa ini dikatakan lebih sahih atau lebih pas? Karena dikaitkannya bisyartin, yaitu kematian. Jadi yang disyaratkan itu adalah kalau saya meninggal. Fala yumkin. Nah, ini jelas tidak bisa untuk kita bilang an yanfudha qabla wujudi syart. Kan belum terpenuhi syaratnya. Mau kita bilang sudah jadi wakaf, ya nggak bisa. Kapan kita katakan ini sudah berstatus sebagai wakaf? Kalau syaratnya terpenuhi, yaitu meninggalnya orang ini. Fala yanfudh ba'da illa ba'dal maut wa yakunu minas sulusi fa'aqal. Kalau dia dikaitkan dengan kematian, maka ini jadinya konsekuensi dari wasiat. Misalu dzalik qala rajulun idza mittu fa baiti waqfun. Contoh misalnya dibawakan dengan benda secara langsung. Beliau mengatakan kalau saya wafat, maka rumah yang saya punya ini jadi wakaf ya, kata dia. Au idza mittu fa maktabati waqfun. Atau dia bilang kalau saya meninggal, perpustakaan pribadi yang saya punya itu yang di rumah ini saya wakafkan. Fal madhab annahu yanfudhu minal an wala yumkin an yabi'a syai'an min hadha. Kalau mengikuti pendapat dari mazhab Hambali, ini dikatakan detik itu juga dia berubah menjadi wakaf, tidak bisa dijual. Li'annahu nafadha. Berarti kalau saat masih hidup kita mau tarik ke arah wakaf, ya konsekuensinya tadi. Mau dijual bisa nggak? Nggak bisa. Ini tidak bisa dijual. Kan defaultnya wakaf begitu. Tidak bisa dijual. Tapi kalau tadi buat wasiat yang bisa diotak-atik, masih bisa dijual. Ini kita case-nya saat masih hidup ya. Masih bisa dijual. Li'annahu nafadh, lakin idza mata fa in ajaza al-warasa al-waqfa nafada wa illam yujizuhu lam yanfudh minhu illa miqdara sulsi at-tarikah. Nah, kalau lebih dari 1/3 itu tergantung ahli waris. Karena nanti akan mengurangi jatah warisannya mereka. Kalau ahli waris mengatakan, oke, enggak apa-apa, kita tidak keberatan, kita tidak bermasalah, ini mau dilepas ya, lebih dari 1/3, ya silahkan. Konsekuensinya ahli waris akan berkurang jatahnya. Kalau nanti ahli waris berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya sudah. Yang setuju berarti bisa kita kurangi, yang tidak setuju kita berikan utuh. Wasawabu annahu la yanfuz illa ba'da al-maut. Nah, Syekh mengatakan yang lebih sahih itu adalah tidak terlaksana atau tidak berubah status menjadi wakaf kecuali jika orang ini sudah meninggal. Wa annahu madama hayyan falahu at-taghyir. Artinya selama orang ini masih hidup, dia dihukumi milik dia. Artinya dia bisa taghyir, mengotak-atik, tabdil, diubah-ubah sama dia, ilgha, dibatalin sama dia. Fa idza mata fa in ajazahu al-warasah nafadha wa illam yujizuhu nafadha minhu qadra sulusit tarikah faqat. Ini kalau misal nanti melebihi 1/3, berarti kita butuh konfirmasi ke ahli waris. Mereka tidak setuju, yang bisa dilaksanakan hanya 1/3. Wal waqfu aqdun lazimun la yajuzu faskhuhu.
Zahiru kalamil mu'allif ini dikatakan wakaf adalah akad yang lazim, tidak bisa dibatalkan. Secara zahir, pernyataan penulis ini, la farqa baina an yakunal insanu madinan aghair madin. Wa minal ma'lum annal madin idza kana qad hujira alaihi fa inna waqfahu la yasih. Lakin idza lam yuhjar alaihi aw awqafa kana alaihi dain yastaghriqul waqfa fa zahiru kalamil mu'allif anna al waqfa lazimun. Nah, ini kalau kita melihat kasus ya. Sekarang ada kasus begini. Kasusnya itu si wakif. Jadi kasusnya sebenarnya debitur, dia mau menjadi wakif. Apa hukumnya debitur menjadi wakif? Nah, ini apakah semua debitur? Tidak. Yang dibahas adalah debitur yang pailit. Berarti yang bangkrut. Debitur yang pailit ataupun bangkrut. Kalau yang normal, ini tidak ada masalah. Karena kondisi orang dinyatakan pailit, dinyatakan bangkrut, berarti kan utangnya lebih besar atau lebih banyak daripada harta yang dia punya. Pembahasannya di sini. Boleh nggak orang yang bangkrut tadi, harta ini mau dia ambil untuk dia wakaf? Ini statusnya bangkrut ya. Dan otomatis harta ini adalah haknya kreditur sebenarnya. Ini haknya kreditur. Karena dia harus bayar utang ini kepada si kreditur. Boleh nggak dia wakafin di kondisi orang ini pailit sebenarnya? Bangkrut. Tadi dikatakan kalau dia dinyatakan bangkrut, kamu pailit, lalu dia mau wakaf, itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena harta itu secara status milik kreditur. Tapi di sini disebut kalau posisinya belum keluar atau orang ini masih di level sebagai debitur saja. Saya tetap masih sebagai debitur dan belum dinyatakan pailit, belum dinyatakan bangkrut. Bisa nggak dia wakaf? Bisa. Kalau dia sudah wakaf baru dinyatakan dia bangkrut, wakafnya bagaimana? Ya sudah terlaksana. Nah, di sini disebut wa kana alaihi dain yastaghriq al-waqfa fa dhahiru kalam alif anna al-waqfa lazim. Wal qaulu tsani, nah cuman ada pendapat kedua. Untuk orang yang pailit tadi berarti belum keluar pernyataan dia bangkrut, dia wakaf, baru sadar kalau dia bangkrut. Nah, pendapat kedua mengatakan annal waqfa fi hadhihi as-surati laisa bilazimin wala yajuzu tanfizuhu. Berarti pada posisi ini jawabannya tidak lazim. Kalau harta ini dia mewakafkan, Pak ini saya mewakafkan harta yang saya punya. Satu, tidak lazim. Ini jawabannya tidak mengikat. Dan nah, bukan sekedar tidak mengikat, tapi disebut tidak boleh disahkan. Tidak mengikat dan tidak bisa kita bilang berlaku atau sah. Ini untuk mereka yang bangkrut lalu dia mau wakaf. Sebenarnya kan kalau itu dijual semua, nggak cukup juga buat dia bayar utang. Nggak cukup.
Nah, ini pendapat kedua. Di sini Syekh menyebutkan tadi wala yajuzu tanfizuhu laisa bilazimin. Kenapa? Li'anna qada'ad-dain. Orang yang bangkrut, perhatikan ya. Orang-orang yang bangkrut, yang pailit, kewajiban dia membayar utang ini harus didahulukan. Qada'ad-dain wajibun. Itu kewajiban dia. Wal waqfu tatawu'un. Berarti kita mau adu dua aktivitas yang jelas berbeda secara status hukum. Membayar utang ini wajib. Adapun wakaf ini sunnah. Wala yajuzu an nudayyiqa ala wajibin li tatawu'in. Tidak boleh kita menggeser, mengalahkan yang wajib demi memprioritaskan yang sunnah. Tidak boleh. Jadi kalau ini berbenturan gitu ya, satu wajib, satu sunnah, yang wajib harus ngalah. Ini nggak boleh. Secara kaidah kalau kita hanya bisa memilih satu, yang wajib atau yang sunnah, dan tidak bisa digabung ini, berarti yang sunnah harus ngalah. Yang wajib harus diprioritaskan. Wahada, jadi orang ini kan hartanya tadi pas-pasan. Pilihannya adalah kalau dipakai untuk bayar utang, dia gak bisa wakaf. Dan itu bahkan kurang. Kalau dipakai wakaf, ya jelas gak bisa bayar utang dia. Maka tetap yang diprioritaskan bayar utang. Tidak boleh tadi menggeser yang wajib, dan yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Wahada ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Fa in tara'ad-dain ba'dal waqfi kama law waqfa baitahu summa iftaqara wastadana. Nah, mohon dibedakan ya. Kalau tadi ada utang dulu kemudian pailit. Oke. Tinggal putusannya gitu ya. Nah, sekarang mau dibalik ini. Berarti kalau ini urutannya yang tadi case-nya begini. Ada utang. Berarti arah panahnya ke sini ya. Ada utang. Tinggal dia pailit atau tidak, bangkrut atau tidak. Setelahnya baru dia berwakaf. Ini urutannya. Kalau dia sekarang kita balik. Saat itu dia kaya. Jadi ketika kaya dia berwakaf duluan. Dia wakaf. Karena satu dan lain hal, orang ini berutang karena kebutuhan dan seterusnya. Lalu jatuh pailit. Dinyatakan tidak mampu. Ini ada aktivitas satu wakaf. Ada aktivitas yang sama-sama namanya wakaf. Bedanya kalau yang pertama utang itu duluan, kemudian pailit belakangan, wakaf yang ketiga. Kalau yang ini wakafnya duluan, kaya dulu dia terus kemudian jatuh miskin, akhirnya bangkrut. Sudah ya, bisa kelihatan ya perbedaannya antara simulasi yang pertama yang tadi kita bahas dan menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia tidak mengikat dan tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dikatakan sah. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Jadi dia wakaf dulu, baru setelahnya dia berutang. Fa in tara'ad-dain ba'dal waqfi kama law waqafa baitahu summa iftaqara wastadana falyan fasikhu al-waqfu. Nah, ini kalau yang duluan wakafnya apakah bisa batal seperti tadi? Atau kita bilang itu tidak batal. Jadi wakafnya udah kekunci, jalan terus. Atau kita bilang itu batal. Li'annahu tamma biduni wujudil mani fayastamir. Bisa nggak kita bilang wakafnya lanjut? Karena dulu dibuatnya tidak ada penghalang. Al-aqrab asani. Kata Syekh, dia tidak batal, tetap lanjut. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau yang tadi untuk case 1,
wakafnya ikut yang ini ya. Nah ini, ikut yang dibilang tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak sah, tidak mengikat. Kalau yang ini dikatakan tadi sah, mengikat. Kemudian dikatakan lagi tidak batal. Ini untuk kategori yang ini. Li'annahu tamma biduni wujudil mani' fayastamir al-aqrab ats-tsani. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah lahu an yabi'ahu fi dainihi. Li'anna hadha laysa ashad minal mudabbar wa huwa al-abdu alladhi ulliqa itquhu bimauti sayyidihi wa qad ba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fid dain. Lakin al-arjah al-awwal ya'ni annahu idha hadatsa ad-dain ba'da al-waqfi fa innal waqfa yamdi wa ad-dainu yastamir ya dainu yuyassirullahu amrah. Nah ini walaupun tadi kalau kita bicara pendapat Syekhul Islam, tapi Syekh mengatakan yang Syekh Utsaimin yang lebih rajih sudah ada utang duluan baru kemudian dia wakaf, ya wakafnya tetap dihukumi sah. Dan utang nanti tetap berlanjut. Wadain yassirullah amroh. Semoga Allah mudahkan urusan mereka itu. Karena dia kan di saat lapang dia berwakaf. Di saat yang namanya kadang orang punya usaha ya, punya bisnis. Misalnya nih kayak sekarang nih yang punya travel haji, travel umroh. Misalnya penerbangan sudah dijadwalkan lalu dibatalkan karena keamanan, karena alasan perang dan yang lain. Mau tidak mau, mungkin ada yang maskapai memberikan kompensasi, ada yang tidak. Kan kita harus merogoh kocek lebih dalam. Akhirnya dia jadi punya utang. Maka kalau dia baik di saat berkecukupan, saat lapang, dia baik kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mudahkan urusan-urusannya di saat dia susah. Wala yuba'u illa an tata'attala manafi'uhu. Wala yuba' yakni la yuba'u al-waqfu. Ini kata kunci. Wakaf tidak diperjualbelikan. Lianna bai'ahu yaqtadi ibtal al-waqfi. Jadi di sini dikatakan la yuba'. La yuba' bai'uhu yaqtadi ibtal waqf. Fala qulna bi jawazil bai' intaqala ila al-mushtari wa batala al-waqf. Sekarang kita lihat ya. Wakaf tidak boleh dijual. Ini kata kunci. Tidak boleh. Kalau dijual, ya, kenapa kok tidak boleh dijual? Kalau dijual, ini nanti membatalkan wakaf. Nah, permasalahan tadi kan wakaf itu akad yang tidak bisa dibatalkan. Kenapa kok dijual membatalkan wakaf? Jawabannya karena hak milik jadi pindah ke pembeli. Jadi kok nggak dijual ya? Kenapa tidak boleh? Jawabannya tidak boleh. Nanti dia pindah ke pembeli. Ini membatalkan wakaf. Karena wakaf tadi kan miliknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mau tarik, kita exclude, kita exitkan.
Wal waqfu aqdun lazim fala yajuzu bai'uhu. Wakaf itu akad yang lazim, tidak boleh diperjualbelikan. Wa yajuzu ta'jiruhu. Kalau disewakan boleh. Ini bedanya. Diperjualbelikan. Jadi wakaf tidak boleh dijual. Namun wakaf itu boleh disewakan. Ini boleh. Kalau mau disewakan silakan disewakan, nggak apa-apa. Itu dia memungkinkan. Karena ini nanti disewakan itu akan bisa diambil manfaatnya. Wa yajuzu ta'jiruhu li anna ujratahu minal manfaah allati subbilat. Nah, uang hasil sewa itu bisa disalurkan. Wala yajuzu rahnuhu. Nah, cuman ingat kalau disewa boleh, kalau digadaikan enggak boleh. Wala yajuzu rahnuhu. Ini di sini dikatakan tidak ambil manfaat karena wakaf boleh disewakan untuk ambil manfaat karena manfaat bisa disalurkan dalam bentuk uang hasil sewa. Terus tadi wakaf tidak boleh digadai ya. Wakaf tidak boleh digadaikan. Wakafnya tidak boleh kalau mau digadaikan. Nah, kenapa kok digadai malah nggak boleh? Apa konsekuensi hukum dari gadai? Alasannya di sini, li'anna rahna, untuk gadai, yuradu li bai'il marhuni wastifa'idain minhu. Nah, fungsi gadai yang harus dipahami adalah, ini kalau kita tarik lagi sama dengan fungsinya gadai, fungsi barang gadai, satu, disiapkan untuk dijual. Yang kedua, penebus utang yang belum dibayar. Nah, ini dia sebagai sesuatu yang disiapkan untuk dijual dan dia sebagai penebus, ini bertentangan dengan konsekuensi dia sebagai barang wakaf yang harus dipertahankan. Nggak kecocok, nggak ketemu. Wa idza qulna la yuba'u baqiyar rahnu adimul fa'idah fa imma an yuqala inna rahna sahihun wa yuba'u fi qada'id dain wa hadha yalzam minhu ibtalul waqfi. Kalau dia akhirnya dijual, berarti kan tadi kenapa tidak boleh dijual? Jual tadi melepaskan haknya ke pembeli. Orang kalau menggadaikan sesuatu dia nggak bisa bayar utang, kan akhirnya dilepas. Wa imma antakula innar rahna la yasih li'annahu law sahha fala faida minhu. Berarti pilihannya kalau tetap ngeyel, mau digadaikan, ya kita bilang gadainya nggak sah. Kalaupun mau dibilang sah, itu gadai yang tidak ada faidah. Kamu sebagai kreditur
menerima barang gadai dalam bentuk wakaf. Untuk apa? Karena ada manfaatnya. Kamu tidak bisa jual loh. Nah, ini hati-hati ya para kreditur. Berarti di sini kreditur tidak bisa menjual barang gadai. Kreditur. Di sini tadi kreditur tidak boleh dan tidak bisa jual barang gadai. Jadi yang menjadi kreditur berarti tugasnya adalah wajib cek objek gadai, aset wakaf, atau bukan. Saya mau ngasih deh utangan, minta gadai, baik. Dikasih nih, ini Pak gadainya. Oke, saya periksa dulu ya, apakah objek gadai yang kamu berikan itu aset wakaf atau bukan. Nah, kalau dia dibilang tidak boleh dan tidak bisa jual, jangan sampai, ini berarti dia jangan terima barang gadai yang tidak ada manfaatnya. Kalau dibilang tidak ada manfaatnya, kenapa kok tidak ada manfaatnya? Jadi nggak bisa jual. Jatuh tempo diminta, nggak bisa. Barang wakaf. Jatuh tempo mau dijual, nggak bisa. Aset wakaf. Jadi PR-nya para kreditur ya cek-ceklah barang gadai ya, kalau memang mau terima barang gadai. Fa imma an yuqal inna rahna sahih ya. Illa an tata'attala manafi'uhu fa fi hadhil hal yajuzu an yuba' karajulin awqafa darahu ala auladihi fan hadamatid dar yajuzu an tuba'. Kecuali katanya, kecuali dia tidak bisa dimanfaatkan. Tata'attal. Seperti orang misalnya mewakafkan rumah kepada anak-anaknya, terus karena bencana, karena musibah, hancur rumahnya. Kalau dia tidak bisa dimanfaatkan, boleh nggak dijual? Bisa. Jadi memang ini pada kondisi yang darurat. Jadi dia sebagai exit kalau memang aset wakafnya sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kalau masih bisa, berarti amanah kita menjalankan itu sesuai dengan keinginan si wakifnya. Jadi ini kondisinya biasanya lebih susah. Makanya kalau memang mau memproteksi aset, ya caranya diwakafin, diubah jadi sertifikat wakaf. Wa qauluhu wala yuba'u illa an tata'attala manafi'uhu zahiruhu annahu la yuba' bi ayyi halin minal ahwal illa fi hadhihi surah. Berarti di sini tidak boleh dijual dengan kondisi bebas. Hanya pada kondisi ini saja. Sebagian orang kalau dikasih amanah aset wakaf, jangan sembarang digadai-gadai. Jangan sembarang diperjualbelikan. Kadang ada aset wakaf itu sertifikat masih SHM. Ini yang jadi masalah. Dia belum ubah itu, dia tidak ada buatkan ikrarnya. Jadi potensi zolimnya jadi besar. Li'anna minal qawa'ida
al-muqarrarah anna al-istisna'a mi'yarul umum ya'ni yadullu ala anna 'ala al-umumi fi ma ada as-sura al-mustasna fa'ala hadha la yuba' bi ayyi halin minal ahwali illa fi hadhil hal wa hiya idza ta'attalat manafi. Maka di sini ada pengecualian di sini, tidak boleh dijual, ada pengecualian. Kecuali sudah tidak bisa dimanfaatkan. Ini udah nggak bisa. Jadi tidak. Ini mau dimanfaatkan gimana? Nggak bisa, Pak. Sudah tidak bisa dimanfaatkan. Berarti hilang manfaatnya. Iya. Mau tidak mau harus dijual ini. Oke, berarti masih bisa ditolong, tapi ini kondisi-kondisi tertentu. Maka jangan bermudah-mudahan menjual atau bahkan menggadaikan aset wakaf. Baik, itu kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Masih melanjutkan tentang hukum menjual aset wakaf di halaman 59 bagian terakhir ini. Oke, itu saja Bapak Ibu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.